Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amana billah wa rasulihi tawakkalna la hawla wa la quwwata illa billah. Wa la hadiniyah litassalihah kamal fatihah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi bi ilman nafi'a wa wasi' rizqana wa hdina subhanal hamdulillahil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengulang kembali materi kita. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu, Nabi Muhammad itu Rasul Allah, di mana hakikat kenabian Rasulullah yang terkandung di dalam kalimat syahadatain, syahadat Rasulullah itu pada huruf waw menyatakan waw mausul ditasdik. Waw mausul, waw yang menyambung kalimat awal kita mempelajari kemarin. Asyhadu an la ilaha illallah wa aswanya itu waw mausul litasdiki. Mausul yang menunjukkan kepada membenarkan. Siapa yang membenarkan? Kita. Benarkan Rasulullah Muhammad SAW merupakan utusan Allah. Mana dasar hukumnya? Dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 33, pada huruf waw memaknakan arti ditasdiki, walladzi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang membawa kebenaran, yaitu Rasulullah SAW, membawa kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran daripada Quran surah Al-A'raf 156 yang menyatakan, 158 yang menyatakan, Inni Rasulullah ilaikum jami'a alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit fa'aminu billahi wa rasulih. Itu kebenaran yang Rasulullah membawakan, yaitu kalimat tauhid, la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Aminu, lalu kita beriman billah kepada Allah dan beriman kepada Rasul Allah. Maka pada hakikatnya pada huruf waw mausul litasdik menunjukkan bahwa walladzi jaa bis-sidqi, dan orang-orang yang telah didatangkan dengan kebenaran, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nanti kita
pahami nasabnya itu, ya. Wasaddaqa bihi, dan membenarkan terhadapnya, membenarkan terhadap Rasulullah, kita membenarkan terhadap Rasulullah. Ulaika humul muttaqun, nah kitalah termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yaitu beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul Allah. Menyatakan hal tersebut, anna Muhammadan, kemarin saya jelaskan, anna itu yaitu harfun nasab, huruf nasab, ya. Maka huruf nasabnya itu memaknakan kalimat mansub. Mana nasabnya? Anna, nun nasab, nasbin, wala mansubun, menunjukkan kalimat mansub. Mansubnya pada Muhammadan, bukan Muhammadur. Anna Muhammadan mansub. Wa alamat bil fathi, alamatnya, tanda-tandanya itu menunjuk kalimat fathah, fathatahin. Itu kupasan ilmu i'rab ilmu nahwu itu, ilmunya Pak Irfan itu, ya. Nah, Rasulullah adalah kenabian Nabi Muhammad menunjukkan. Pagi hari ini kita akan lanjutkan materi yang ini, mengulas kemarin. Nah, pertama, Imam Ghazali telah berkata dalam kitabnya yaitu Munkid minad dolal, al-munkidu minad dolal, pembebasan dari kesesatan, yang artinya bahwa kita manusia pada asal mulanya belum mengetahui. Surah An-Nahl ayat 78, di mana kita dikeluarkan dari perut ibu kita tanpa mengetahui. Kalau bahasa kitab Tauhid lama doa, dibuatnya lingkaran nol, artinya kosong, belum mengetahui kita sama sekali. Setelah itu melalui proses wajalakumus sam'a, pendengaran yang berfungsi untuk mengenal Allah. Mengenal Allah diberikan satu titik, bulat putih, satu titik tak, satu titik nuqtah yang menunjukkan pengenalan diri Allah melalui Bismillahirrahmanirrahim. Itu Allah memberikan perkenalannya kepada kita dengan menyebut nama bagi zat wajibul wujud, hakiki mutlak yang bernama Allah. Kalau makna kitab lama dulu, dengan menyebut nama bagi zat wajibul wujud, hakiki mutlak yang bernama Allah. Bismillah. Ar-Rahmanur Rahim, bersifat Rahman dan Rahim, bersifat kasih sayang Allah. Kasih Allah kepada Nur Muhammad, maka terjadilah alam semesta dan semua makhluk yang ada di bumi, seluruh alam jagat raya ini. Kemudian Allah kenalkan kepada kita alam semesta.
As-sama'a wal absor, kenal, melihat alam semesta ini. Satu lingkaran, satu titik tadi berubah menjadi titik, dua titik. Setelah itu mengetahui sudah menjadi ciptaan manusia, mulai dikenal tiga titik yang menunjukkan adanya alam asma Allah dan sifat Allah tunjukkan kepada kita. Maka Allah berikan alam nasut, alam lahut, alam jabarut, alam amsal, alam insan. Maka alam insan terjadilah kita mengenal, ya. Maka sedangkan alam semesta itu amat banyak yang tak terhitung jumlahnya. Dikenal alam insan, alam malakut, alam kekuasaan Allah, alam jabarut, alam kebesaran Allah. Umpamakan kemarin itu wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui tentara-tentara Allah melainkan Allah sendiri yang mengetahuinya. Surat apa kemarin? Ayat yang menunjukkan kepada 133 Surat Al-A'raf, peristiwa Allah kirim Humal, Jarot dan sebagainya. Jarot itu juga tentara Allah. Wallahu a'lam. Nah, sekarang pagi hari ini akan kita membahas tentang hadis Nabi, yakni dalam kitabnya As-Sama'il Muhammadiyah, riwayat Imam Tirmidzi. Dalam riwayat Imam Tirmidzi diambil di dalam kitab Sama'il Muhammadiyah tentang bagaimana bentuk tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu riwayat yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu diceritakan sebagai berikut. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil yanin wala bil qasir wala bil abyadi amhaqi wala bil adami wala bil jaddi qatati wala bil sabati ba'asahullahu ta'ala ala ra'sil arba'ina sanah faqama min Makkati asra sinina. Ya, kita langsung saja kepada artinya. Rasulullah bukanlah orang yang berperawakan terlalu tinggi, jadi tinggi sedang, namun tidak pula pendek. Kulitnya tidak putih bule, juga tidak sawo matang. Rambutnya ikal, tidak terlalu keriting dan tidak pula lurus kaku. Beliau diangkat Allah menjadi Rasul dalam usia 40 tahun hingga beliau tinggal di Mekah sebagai Rasul, 10 tahun di Madinah dan 10 tahun beliau pulang ke rahmatullah. Dalam usia 60 tahun pada kepala dan janggutnya tidak terdapat 20 lembar rambut yang telah berwarna putih. Itu bentuk daripada rambutnya Rasulullah itu berdasarkan kitab Said Hawa dalam kitab Ar-Rasul
sebatas bahu, rambutnya hitam, ya, hitam legep, kaku lurus dak, keriting dak. Wallahu alam membayangkan, ya, bentuk tubuh Rasulullah. Hanya secara batiniahnya adanya nur buahnya. Nah, kita akan bahas itu. Maka yang ketiga, ciri yang ketiga adalah bentuk khataman nubuahnya, tanda kenabian Nabi Muhammad. Itu di dalam sumber kitab As-Sama'il juga menyatakan kepada kita, aku datang menghadap Rasulullah sewaktu beliau sedang berada di antara para sahabat-sahabat, ya. Ini bersumber dari Abdullah bin Sirkis. Tatkala bersama Rasulullah, beliau melihat, ya, tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad. Aku berkeliling sedemikian rupa di belakangnya. Rupanya beliau pun mengerti apa yang kuinginkan. Maka beliau melepaskan selendang dari punggungnya, kemudian terlihatlah olehku tempat khataman Nabi, kenabian yang berada di antara kedua bahunya, sebesar genggaman tangan. Di sekitar pendapat tahi lalat, di sekitarnya terdapat tahi lalat seakan-akan kumpulan jerawat. Sebelum aku kembali, aku menghadap dulu kepada Rasulullah. Kemudian kukatakan, wahai Rasulullah, semoga Allah melimpahkan maghfirahnya kepada Tuhan. Beliau pun menjawab, bagimu juga. Orang-orang yang berada di ketika itu bertanya, apakah Rasulullah memohon ampunan untukmu? Iya. Ia menjawab, iya, dan juga untuk kalian. Kemudian ia membacakan ayat Muhammad ayat 19, dan memohonlah ampun kepada dosamu karena dosamu, dan memohonkanlah ampun untuk orang-orang yang mukmin, laki-laki dan perempuan. Apa maksudnya yang dikatakan al-khataman, yaitu khatamun nubuwah, tanda kenabian Nabi berada di antara kedua bahu kanan dan bahu kiri. Kalau diajar tuan guru dulu, bahu kanan ini terdapat kalimah syahadatain. Kalau yang diajarkan guru, syahadat yang menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Pada tanda di punggung di urat belikat kanan. Di dalam buku Ensiklopedia Islam, tanda kenabian itu tertulis kalimat Allahu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sama saja. Ya, apa yang diajarkan guru, dan saya cari di kitab Ensiklopedia Islam, terdapat tanda di punggungnya Allahu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Benar apa yang dikatakan guru. Kemudian di punggung sebelah kirinya itu tertulis kalimat Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di dalam kitab Ensiklopedia itu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Diajarkan oleh tuan guru dulu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu tanda kenabian Nabi yang dikatakan dalam kitab Sama'il ini adalah, ya, sejenis buah di bahunya itu tanda bulat telur, di bahu diputung ke sini, ya, tertulis kalimat itu. Dan juga di kitab yang lain mengatakan seperti ada tanda hitam
tanda hitam berbulu. Tanda hitam berbulu 2 ekor di sini. Maka itulah tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ya. Maka ini dasar bentuk kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita akan membahas tentang nasabnya. Nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim Habis. Ya. Nasab Rasulullah naik ke atas sampai kepada Nabi Adnan dari pihak bapaknya. Yang sering dibacakan di dalam kitab apa yang sering dibaca? Habibin yang sering baca, tak ada orang sedekah. Kitab Barzanji. Abtadu imlaki bismi zatiyah. Nah, itu menceritakan tentang nasab Nabi. Dari pihak ayah, nasabnya Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Kuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, sampai Adnan itu Nabi bukan Rasul. Terus tarikannya sampailah kepada Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Wallahu a'lam. Silsilah nasab Rasulullah. Itu di kitab Berjanji itu jelas. Hanya saya tidak tahu di nazom yang lain ya. Simtub Duror itu saya pernah baca kitab itu tapi hilang kitabnya. Ya, di kitab Duror. Kemudian dari pihak ibu, dari pihak Aminah bin Wahab, Aminah bin Wahab bin Abdi Manaf. Nah, bin Abdi Manaf ini larinya kepada Hasim bin Abdi Manaf. Ya. Bin Abdi Manaf bin Zurah bin Kilab. Tuh larinya kepada silsilah moyangnya Abdi Manaf, bukan Abdi Manafnya bin Qusay. Ya. Terputus itu. Tetapi larinya kepada bin Kilab, mana kepada kakeknya bin Kilab. Ada hubungan garis keturunan enggak? Dari bin Kilab, ya mulainya dari bin Kilab. Antara Aminah dengan Abdullah, jalurnya kepada bin Kilab. Ya, bin Kilab ini jarang sekali orang memahaminya. Dari bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin An-Nadar, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Muhdar, bin Nazar, bin Ma'ad, bin Adnan. Nah, jadi
garis pertemuan moyang-moyangnya Rasulullah dari bin Kilab. Jadi agi satu jalur lari kepada bin Kilab. Bukan dari Abdi Manaf bin Qusay, tetapi mulainya dari bin Kilab. Kalau sikonya Abdi Manaf juga, tapi binnya bin Zurah, bukan bin Qusay. Ya. Nyambung dek kira-kira nih? Nyambung dek? Nah ini baru perkenalan nasab yang kita. Ya. Baru nanti kita masuk pada hakikatnya alif ha mim dal, mim ha mim dal, jatuhnya nanti kepada zat itu zat sifat asma af'al. Fasadnya kepada nur sifat Muhammad. Belum sampai ke siang. Nah, kita cukupkan sampai di sini dulu. Siapa nak bertanya? Silakan. Karena ini tidak begitu nalar. Ini pengenalan nasabnya Rasulullah. Kalau kita sampai di mana kita hafal lah. Ya. Nasab kita hanya sampai ya taubai, sampai pada wujud segala macam. Ya wallahu a'lam, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, paman Sahak nak bertanya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Performanya Rasulullah, bentuknya Rasulullah itu yang ditayangkan di YouTube itu, di TikTok itu, bentuk tubuhnya dengan wajahnya disinar putih, itu haram hukumnya. Ya, haram karena bentuknya Rasulullah menunjukkan tidak boleh, sebab khawatirnya seperti nabi-nabi yang lain dikultuskan oleh manusia. Sedangkan zuriatnya saja banyak mengkultuskan diri. Barang siapa nyimpen gambarnya dapat keberkahan, itu yang kita khawatirkan. Banyak kan yang zuriatnya itu yang zaman sekarang ini fotonya ditayangkan, ditempel di rumah-rumah untuk dapat keberkahan. Maka Rasulullah janganlah seperti menjadi umat Yahudi dan umat Nasrani. Akhirnya seperti orang musyrik, Lata Uda Manata itu adalah orang baik asalnya. Dikenang kebaikannya, dibuatlah patung. Sekian ratusan tahun, ratusan ribu tahun diolah oleh syaitan. Inilah sebagai wasilah untuk sampai kepada Allah. Mereka tahu. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Sungguh jika engkau tanyakan, lamnya lam qasan, nunnya takkid, sungguh jika engkau tanyakan hai Muhammad, siapakah yang menjadikan langit dan bumi? La yaqulunna, pasti mereka menjawab Allah. Mereka tahu. Tetapi fa'anna tu'fakun, kenapa mereka berpaling dari Allah? Mereka berwasilah kepada Lata Uda Manata. Karena itulah kita dikhawatirkan seperti umat Yahudi,
umat Majusi dan umat Nasrani. Akhirnya menyembah berhala sebagai perantaranya. Lah paham? Inilah yang terjadi. Kenapa Rasulullah dilarang untuk dilukiskan, digambarkan, dibentuk tubuhnya sedemikian rupa seperti ditayangkan di TikTok saat sekarang nih, bentuknya pakai sorban, pakai gamis, tubuhnya sama tinggi semampai bahasa kitanya. Dia post di cahaya beneng, cahaya terang. Itu haram hukumnya. Tidak boleh. Hanya dikatakan nur yang diperlihatkan kepada kita. Lah paham belum? Nurnya saja. Tidak ada hak kita. Ya, karena pesan Rasulullah tidak ada haknya untuk kita. Kecuali teristimewa di zaman Rasulullah berjuang bersamanya. Wallahu a'lam. Ya, siapa yang bertanya lagi silakan. Ada taklah nih untuk bulan apa nih? Untuk bulan Maulid Nabi, kenal jadi. Iya. Iya. Apa? Sebagai ulama dan yang ada di Muhammad. Nah, pertanyaannya seperti apa terhadap orang sebelum adanya Nabi Muhammad? Seperti misalnya kayak Nabi Ibrahim, kayak Nabi yang sebelumnya apa? Ya, sebenarnya belum sampai, baru minggu depan ngupas saya. Ada, tapi lah bertanya jadi kebuka. Dalam Al-Quran, ya, Aqad ja'akum nurun, sungguh telah ditetapkan cahaya. Siapa cahaya itu? Itu Nabi Muhammad. Dalam hadis qudsi lainnya, ya, awwalu ma khalaqallahu nurun nabiyyika ya Jabir fa khalaqa minhul asya'a wa anta min tilkal asya'. Rasulullah bersabda, awal apa yang Allah ciptakan pertama sekali adalah nur. Itu nur Muhammad. Ar-Rahimnya Rasulullah. Karena sifat Rasulullah Ghafurur Rahim. Kalau Allah Rahmanur Rahim. Nah, itu di dalam laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sifatnya Rasulullah. Keberadaan di dalam surat atau At-Taubah. Nah, permulaan yang dijadikan Allah Ta'ala nur nabimu, Nabi Muhammad, yang sebagian ulama piranda itu nyadek percaya dak, ya. Nur Muhammad ini pada azalinya, Nur Muhammad ini pada azalinya berbentuk nur. Nur itu diperintahkan kepada 4 anasir. 1 anasir perjalanannya 70.000 tahun. Pada tahun azali, bukan tahun zaman kita. Tahun azali, tahun kodim namanya. Melihat cahaya Nur Muhammad, maka terucapkan oleh 4 anasir itu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, 4 anasir itu sama syahadatainnya. Sebelum terbentuknya manusia. Malaikat-malaikat pun terjadi percikannya dari Nur Muhammad. Para nabi 124.000 nabi itu dari Nur Muhammad. Jagat raya ini dari Nur Muhammad. Manusia dari Nur Muhammad. Hadir. Ya. Perjalanan hidup ada 7 perlautan ilmu, lautan hikmah, lautan kesabaran. Ada 7, yang saya ingat hanya 3. Itu perjalanannya selama 70.000. Nur itu mengelilingi seluruh sauk Irfan. Nama Bapak Irfan kenal. Sauk Irfannya menyatu ke seluruh jagat raya ini, melihat, menyaksikan nur sifat Muhammad yang namanya Ahmad. Ya, maka kalau ada ulama yang belum sampai membaca kitab itu, nah sejarahnya kitab itu tipis, kitabnya itu terus tulisan tangan lama. Zaman Kogilom lahir kitab ya. Ada dia wah ke jiku kami dulu tersimpan, dapat ku baca kitab ya. Ya, tipis kitabnya, tetapi kupasannya luas sekali. Ya. Nah, kitab tentang kelahiran Nabi Muhammad. Kitab tentang kelahiran Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad bin Abdullah yang nasab tadi, itu dijelaskan kepada nur sifat Muhammadnya dulu. Ya. Jadi awal apa yang Allah ciptakan permulaan sekali adalah nur Muhammad, nur kenabianmu. Itu nur Muhammad. Dari sifat Ar-Rahmanur Rahim Allah, adanya alam ini karena ada cintaku kepadamu hai Muhammad. Makna arti Bismillahirrahmanirrahim itu. Mana kitabnya? Buka kitab buku penutup umur oleh Syekh Jalaluddin, menjelaskan pada Al-Fatihah. Ya. Oke. Itulah ada Nur Muhammad. Telah kita kupas siko-siko ya. Siap ke papan tulis minggu selanjutnya. Ya, sahabat bertanya, silakan lagi. Iya. Kalau nasab Rasulullah SAW itu sampai dengan nasab terakhir kita, kemudian dari juga sama sampai dengan bin Adnan, berarti Putus. sampai dengan saat ini kita itu bersaudarakan semua. Apanya? Bersaudarakan kita ini. Apa? Karena sama-sama bin Adnan semua, dari ayah maupun dari ibu, turunan kita, buat saudara semua. Memang Allah jadikan umat wahidah. Manusia itu adalah umat yang satu semuanya. Nah kemudian saksinya Kenapa? ada yang mengaku, contohnya saya Basmi. Yang kedua Habib Mujtihad itu mengatakan keturunan Nabi. Apapun tadi jauh bisa ditelusuri silsilah pada saksi. Terus? Karena itu sangat sentral, sehingga orang katakanlah teman banyak yang memutuskan atau mengatakan beliau-beliau. Ya, proses perjalanan kita tidak tahu sejarah. Ada yang menyatakan bahwa mereka dari negeri Yaman itu Utsman Yahya, ya,
Yahya bin Utsman, apa Utsman bin Yahya kayak, yang dari negeri Yaman itu mengakui ketuzuriatnya Rasulullah. Wallahu a'lam, sudah dibantah oleh Imanuddin dan dikeluarkan fatwa dari negeri Yaman sendiri tidak termasuk zuriat Rasulullah. Tapi banyak yang mengada-ngada. Apalagi zaman sekarang kan kita kan tidak tahu. Nah, memang benar zuriat Rasulullah itu ada dari negeri Maroko, Maghribi ada. Seperti kalau kita di sini larinya kepada Sunan Maghrib, Sunan Maghribi, Mahdum Ibrahim. Mahdum Ibrahim itu Sunan Maghribi yang menyebarkan Islam, masih keturunan zuriat Rasulullah. Zuriat Rasulullah itu artinya keturunan secara zahir dan batin. Zahir dan batin, darahnya darah dari Rasulullah, punya anak namanya Fatimah. Fatimah punya anak Hasan dan wallahu alam, dari Hasan dan Husain menghasilkan zuriat keturunan Rasulullah SAW secara zahir dan kita semua masih keturunan Rasulullah juga. Nyawa kita adalah diambil dari percikan Nur Muhammad. Paham belum? Jadi kita ini percikan dari Nur Muhammad. Semua makhluk di muka bumi ini dari percikan Nur Muhammad. Ruhnya. Bapak segala tubuh kita siapa? Nabi Adam. Bapak segala ruh kita siapa? Nah, tubuh kita tubuh keturunan Nabi Adam. Nyawa kita Nabi Muhammad. Termasuk keturunan dek. Secara maknawinya. Secara maknawi, bukan secara zahir batin. Paham kira-kira? Ya. Kalau masalah habaib itu wallahu alam, karena keyakinanku kepada Imanuddin. Karena para habaib itu tidak perlu memamerkan diri. Kalau dia habaib, Allah yang mengetahuinya. Allah yang memperlihatkan kepada kita. Ini kita yang banyak lebaynya. Akhirnya banyak mengkultuskan. Kita muliakan keturunan Rasulullah. Kalau memangnya keturunan Rasulullah, kita muliakan. Ya, karena kata Rasulullah, muliakan aku dan keturunanku. Kita muliakan. Kira-kira keturunannya menjamin tidak untuk kita masuk surga bersamanya? Menjamin tidak? Wallahu alam tidak. Masing-masing punya tanggung jawab sendiri. Oh, nyaman be. Menyakit nanggung diri. Kalau bergantung nyagi, kemana pergi? Hanya kita ini banyak lebay. Banyak berlebihan. Oke, bagus pertanyaannya, yaitu jadi kita bisa membandingkan. Maka kultus saya itu pemahaman Imanuddin yang dengan ya buku sejarahnya yang menjelaskan dan menguraikannya. Ya. Tapi guru pernah dengar Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat kepada kita kan. Tapi kalau guru-guru segala macam guru aman harus bertanggung jawab juga kepada murid-murid seperti kami ini. Iya. Untuk di akhirat lah. Iya. Mana itu kan? Memang ada di kitab. Hah? Ada di kitab. Ada.
Di dalam kitab Simuliyani'ah dan kitab-kitab yang lain, nanti yang akan memberi pertama, man dzalladzi yasfa'u indahu bi'iznillah, siapakah yang pertama kali memberikan syafaat Rasulullah. Setelah Rasulullah, maka Rasulullah diserahkan kepada para nabi-nabi selanjutnya. Kalau nabi-nabi itu santai duduk, lihat duduk manis, melihatkan umat-umatnya. Tapi Nabi Muhammad tidak akan duduk di akhirat nanti. Berdiri, berjalan mundar-mandir, memperhatikan, berdoa kepada Allah. Ya Allah, janjimu ya Allah. Umatku jangan engkau masukkan ke dalam neraka semuanya. Masukkan mereka ke dalam surga. Munajat Rasulullah. Gelisah Rasulullah melihat umatnya itu ada yang tertinggal di dalam neraka. Maka umat Nabi Muhammad semuanya kita masuk surga karena syafaatnya Rasulullah. Maka Rasulullah memberikan izin kepada para nabi, memberikan izin kepada para malaikat, terakhirnya malaikat Zabani, juga memberikan izin kepada al-ulama warasatul anbi. Bapak ibu tidak memberikan syafaat. Yang memberikan syafaat al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu ada dua macam. Ada yang ulama su, ada yang ulama muhakkikin. Nah, ulama su'nya yang bagaimana? Paham tidak maksudnya? Apa ulama su? Ulama yang jelek. Bisa menjamin tidak kira-kira? Yang sekarang banyak dolon-mudolon. Sekarang ini belajar lagi ilmu khodam. Orang bangkit banyak belajar ilmu khodam mulai sekarang. Ya Allah, kataku. Baru malam Jumat tadi bertanya mereka. Sampai belajarnya sampai jam 3 malam. Mencari khodamnya di ikan. Segala macam, ya Allah. Rusak akidah generasi. Kenapa? Terbawa arus oleh dolun muda, guru yang sesat lagi menyesatkan. Tidak heran, kenapa? Karena adanya kerjasama dengan setan. Makanya dikejar apa kemarin Pak Irfan? Banyak orang kejar adalah istidrojnya. Ini yang banyak. Kalau belajar istidroj banyak yang nak belajar. Kalau ingin belajar yang sebenarnya, terhitung dengan jari. Itulah aku nih. Nah, kembali kepada apa? Kalau kita belajar dari rumah, saya ke masjid kami, kita lewat kubur, malaikat tuh istirahat untuk menyiksa orang yang dikubur tuh, karena kita belajar. Pergi belajar tadi. Wallahu a'lam kok ada tengok ah. Bukan, di dalam apa? Di dalam pernah aku dengar karena saking besar faedah belajar. Fadilah keutamaan menuntut ilmu. Ya, kalau kita tujuannya lewat kuburan dengan tujuan thalabul ilmi, maka malaikat itu yang ikut bersama kita, satu malaikat 70.000 malaikat yang bersama kita. Sambil kita melangkah satu langkah, wa yastaghfir, mereka memohon ampun untuk kita. Malaikat di satu malaikatnya 70.000 kali mengucapkan mohon ampun. Termasuk kita ke masjid. Ya, kemudian kita melewati kuburan, maka dapatlah dampaknya bagi alam arwah. Paham? Sahalallahu ilal jannah, dimudahkan masuk surganya Allah. Ya, benar kalau fadilah menuntut ilmu. Tapi melewat nak kan lewat terus kubur kan? Oh enggak. Kan Semabung Lama dan baru kan dekat. Bagi Semabung Lama dekat Koya. Lebih kan kuburan Cihin. Oh enggak. Nah, tak bisa menjamin. Paham kira-kira? Fadilahnya. Ya, apa lagi? Kita tanya lagi. Oke, kita lah jam 6. Iya. Yo, gara-gara piranda nih. Syahadat itu ada dua kan, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Ada 3. Hah? Ada 3. Iya, saya tanya syahadat tauhid dan syahadat rasul itu. Nah, waktu sebelum Rasulullah lahir itu syahadat
Allah. Jadi ucapannya itu Muhammadan abduhu wa rasuluhu oleh apa? Oleh 4 anasir oleh alam jagat raya ini bersaksi. Sebelum kita dijadikan, Allah jadikan 4 anasir. 4 anasir apa? Tanah, air, api, ada di dalam tubuh kita 4 anasir tersebut. Tubuh kita adalah tanah. Bersaksi dek tanah dengan syahadat Rasulullahnya. Bersaksi. Darah adalah kalau kau ngupas lah rencana kau dalam bentuk pengabdian kepada kita dalam sholat. 4 anasir dari alif, ha, mim, dal dan 5 ha, mim, dal pada bentuk perintah sholat. dan maksud saya itu gini loh, Nabi-nabi sebelum Rasulullah itu apakah syahadat Rasul itu sudah ada? Ada. Ada. Dia udah tahu. Sudah. Kan di Toha. Di Toha kan dijelaskan. Surat Toha ada. Surat Toha menjelaskan nanti akan ada Nabi akhir zaman. Yaitu bernama Ahmad. Itu Muhammad. Itu kan mutlak Nabi Isa yang menyampaikan. Jadi nabi-nabi terdahulu 124.000 termasuk Nabi Muhammad itu sudah menyampaikan. Sampai Nabi Adam menyatakan apa maharnya Nabi Adam? Apa maharnya Nabi Adam untuk menikahkan dengan Siti Hawa? Yo, kau boleh bertanya ke Kak. Hah? Syahadat itu pernyataan batang tubuh Adam. Batang tubuh kita dalam sholat itu apa batang tubuh kita? Pernyataan batang tubuh kita. Syahadat. Maharnya? Mahar untuk nebus diri kita apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad yang kita baca salawat Nabi ya. Begitulah maharnya Nabi Adam terhadap Hawa. Lah diakui oleh Nabi Adam. Padahal Nabi Adam di dalam surga masih. Maka dikatakan Nabi Muhammad itu Nabi yang awal. Nabi yang akhir. Nabi yang zahir, Nabi yang batin. Nah kalau aku kupas ke saya, larinya kemana larinya ke marifat, kemana larinya syariat, lari kemana? Pada hakikat yang sudah. Insya Allah ketemu ya nanti. Nah kitabnya mana? Kisbur Asror nama kitabnya. Kalau orang belajar kita tahu. Ya, kitab Kisbur Asror. Itulah larinya. Semua nabi menyampaikan tentang Nabi Muhammad. Maka batang tubuh kita, darah itu adalah air mengucapkan 2 kalimat syahadat. Napas yang merupakan oksigen, rih, angin mengucapkan 2 kalimat syahadat. Api mengucapkan 2 kalimat syahadat. 4 anasir dalam tubuh kita menyatakan terbentuklah tubuh manusia, tubuh lembaga Adam dari hakikatnya 2 kalimat syahadat yang dinyatakan la ilaha illallah. Zahir, akhir Muhammad. Isra Mi'raj itu yang peresmiannya itu maksudnya. Kalau peresmian diangkatnya tentang kenabian, kerasulan Nabi Muhammad. Iya, itu derajat kerasulannya diangkat. Pada usia 40 tahun. Nah, itu memaknakan pada kalam mutakalim
di mana asyhadu alla ilaha illallah kalam muhdas asyhadu alla ilaha illallah. Siapa yang berkata? Nabi Muhammad muhdas enggak? Baharu kan? Kodimnya Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu kupasan tauhidnya. Tadi kupasan keempat anasir yang menyatakan. Jadi semuanya, kalau pernyataan syahadat para nabi itu sesuai dengan aturan zaman mereka. Seperti Nabi Nuh, asyhadu an la ilaha illallah wa nuhin rasulullah. Karena pada saat itu umat Nabi Nuh. Paham? Jadi disitulah. Tapi disampaikan bahwa nanti ada umat akhir zaman. Sekarang pertanyaanku, semua nabi-nabi dan rasul itu diminta pertanggungjawaban enggak? Siapa saksinya? Semua nabi-nabi itu diminta pertanggungjawaban. Siapa menjadi saksinya? Kita umat Nabi Muhammad. Kenapa? Percaya tidak kita kepada para nabi dan rasul? Nah, kita lah menjadi saksinya. Tanya oleh Nabi umat Muhammad kita. Nah, itu ya. Kita yang akan diminta bertanggungjawab menjadi saksinya, menjadi saksi umat-umat terdahulu. Maka kita umat terdahulu ini di dunia ini, tetapi di alam akhirat, di alam namanya yaumul hisab, yaumus su'al, hari pertanyaan itu. Maka yang ditanya pertama sekali, yang diproses adalah umat Nabi Muhammad. Kita umat akhir zaman, tapi kita yang akan, umat Nabi Muhammad yang akan pertama sekali diproses untuk pertanggungjawaban. Maka jawabnya, para nabi itu umat Nabi Muhammad. Karena kita yang benar. Nabi-nabi yang ada yang membenarkan deh. Kan belum tahu. Malahan yang menentang, seperti umat Yahudi menentang Nabi apa? Mereka tidak mengakui tentang Nabi Isa. Umat Nabi Isa tidak mengakui Nabi Muhammad. Nah itu, kalau kita mengakui semua para nabi dan roh, ya kita lah yang menjadi saksinya. Logikanya nak ya. Oke, lah cepet lipat tak. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim. Min sama'i wa basari wa kalami wa fuadi innahu wal alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu marhamna bil Qur'an wa ja'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jina bi rahmatika ya arhamar Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyina wa habzul mursalina wa ilhamul malaikati muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa aqna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nata'ardu min samsika ya fattahu ya alim. Allahumma sahhil umurana wa hasil maqasidna waftah lana bi hikmatika wa bi futil arifin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.